Loh, Ah, kan di sini Yesus tuh cuma disebutkan manusia, nggak ada manusia dan Tuhan. Kata Bang Iwan dia juga Tuhan, berarti Bang Iwan penyesat. loh. Tapi itu aja. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu Pak. Ah, Yesus Kristus datang sebagai manusia Pak. Seperti saya bilang tadi, saya menyembah Yesus. Begitu. iya, Bukan dia manusia. datang sebagai manusia, berarti ya dia bukan Tuhan, betul? Bang, itu kan sudah jelas dari atas. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Sebagai manusia, nggak ada dikatakan Iya. sebagai Tuhan, Bang. Nggak ada. Tapi itulah iman saya, Bang. Yesus Kristus adalah Loh. Tuhan dan Juru Selamat saya. Makanya saya percaya. Lebih percaya, abang lebih percaya iman abang atau lebih percaya dengan yang tertulis di kitab abang? Begini, Bang. Sekalipun tidak ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi saya percaya, Bang, bahwa Dia adalah Tuhan saya. Nah, ini masalahnya, nih jadi masalah nih. Hmm. Ini masalahnya, Bang. Oke, apa yang masalahnya, Bang? Masalahnya nggak ada di kitab abang menyebutkan dia diakui datang sebagai manusia dan Tuhan. Ya, Ayo. Ya, betul, Bang. Ah, Tapi saya pribadi saya sebagai iman saya percaya. Sekalipun dia datang sebagai manusia dan dia datang sebagai manusia, banyak hal-hal yang melebihi perbuatan manusia, Bang. Makanya kami Kristen anggap dia adalah Tuhan. Artinya apa? Mm. anggapan Kristen, bukan dari kitab abang gitu. Nah, itu anggapan saya pribadi, maksudnya anggap saya pribadi bahwa dia adalah Tuhan saya, Bang. Anggapan pribadi rupanya, bukan ajaran dari kitabnya. Tapi di dalam kitab juga terjelas, Bang. Cuman saya kurang baca di kitab. Ada sih. Nah, di mana itu? Ayo, di mana itu? Di mana, Bang? Tertulis di kitab Anda. Ayo, saya bukain. Coba Abang buka Yohanes 3 ayat yang ke 14 sampai 16 kalau saya tidak salah itu. Yohanes 3. Ayat 14 sampai 16 kalau saya tidak salah. Karena pernah jarang juga saya baca-baca Alkitab jadi. Bang, di sini dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia, Bang, bukan Tuhan. Coba Ini. ayat selanjutnya, Bang. Kan saya bilang 14 sampai 16. Gitulah, Bang. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, bukan demikian juga Tuhan, bukan. Demikian juga anak manusia akan kayak gitu harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Atau kayak gimana? Bang? Iya. Ayo. Abang coba Abang pahami ayat yang saya kasih 14 sampai 16 gitu loh, Bang. Di mana dikatakan dia Tuhan? Dikatakan di sini dia anak manusia toh. Ayo tuh. Bukan mengada-ngada saya. Itu yang coba Abang baca yang ayat 16 itu. Iya.
ayat 16 bang. Baca dulu bang. 16-nya tadi sudah saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuh. Tunggu dulu bang. Itu anaknya yang tunggal itu dari mana itu bang? Berasal dari manusia atau dari mana itu? Lah, di sini kan dijelaskan anak manusia, bukan dari Tuhan. Oh abang, dia mengaruhi, artinya apa? Dia mengaruhi anak yang tunggal. Itu anak yang tunggal maksudnya berasal dari manusia atau dari Allah itu anaknya itu yang tunggal itu berasal dari mana? Bang Iwan, anak yang tunggal ini berasal dari manusia, anak manusia. Siapa yang mengaruhinya? Coba anda baca ayat 13 dan 14-nya. Anak manusia. Iya, tapi siapa yang mengaruniainya bang? Manusia atau bukan? Dia mengaruniai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, tunggu dulu. Siapa yang mengaruniai anak yang tunggal bang? Allah di sini. Nah, Ayo. Allah. Berarti siapa? Berarti Yesus anak siapa? Yesus anak Allah itu bukan? Anak Allah maunya kayak gitu. Karena Allah tertera bang. Karena Allah sudah jelas dia di situ. Bentar, berarti di atas ini salah anak manusia. Nah, dia mengaruhi anak yang tunggal. Nah, anak yang tunggal itu siapa? Berasal dari mana? Bang Iwan. Berasal dari manusia. Tunggu dulu bang. Itu anak yang tunggal, itu Allah sendiri menjelaskan. Anak yang tunggal itu artinya berasal dari manusia atau bukan itu? Bang. Anak manusia di sini dituliskan, bukan anak Allah dia. Iya, anak manusia dia mengaruhi anak apa bang? Dia mengaruhi anak yang tunggal, anaknya yang tunggal, anaknya, katanya. Berarti nyatu apa tuh? Katanya, anak mengaruhi. Itu ada jelas, dia mengaruhi anaknya yang tunggal. Nah, artinya apa? Kalau anaknya yang tunggal, katanya berarti bukan dari manusia. Artinya dari Allah sendiri. Baik, kita setujui dulu bang. Berarti Yesus anak manusia, dia manusia betul? Oke, baik. Kalau Yesus manusia kita tes senam otak dikit ya bang Iwan ya, senam otak dikit. Jangan sepak, ini sudah malam bang. Baik, senam otak dikit. Bang Iwan, saya mau anda jawab. Bang Iwan, kalau kambing beranak, itu beda lagi bang. Nah, kenapa beda? Makanya kita senam otak. Kalau kambing beranak, kambing. Kan gitu. Tapi itu tidak ada terjelas di Alkitab bang. Bentar dulu, kita ini senam otak, nggak bahas Alkitab. Sabar dulu. Oke Bang. Oke. Kalau kambing beranak, kambing. Kuda beranak, kuda. Artinya hewan beranak hewan, kan gitu. Tahan dulu. Tahan dulu. Apa? Mau protes? Kalau batu beranak apa? Batu nggak beranak, mana ada batu rahimnya? Batu nggak beranak. Kalau dia tidak beranak berarti cuma satu dong. Oke. Buat apa banyak batu? Artinya apa? Batu tuh benda mati bang. Yang kita bicarakan nih benda hidup ya, makhluk hidup ya. Oke. Siap. Oke, sekarang saya mau nanya lagi. Kalau manusia beranak? Ya beranak manusia. Ya. Jadi kalaunya kata anda Tuhan beranak, maka anaknya juga Tuhan. Tapi kenapa anak manusia di sini? Kan kayak gitu. Kalaunya kata anda Tuhan anda beranak ya, maka anaknya Tuhan, bukan manusia. Saya paham. Tetapi ada ayat yang jelaskan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bang, dia kan mengaruniakan. Gini, anaknya. Abang tahu nggak yang dimaksud anak di Bible? Apa itu? Ya, nih. Sabar ya. Saya bukakan buat Bang Iwan ya. Nih. Sabar. Oke bang, siap sabar itu. Nih bang, kalaunya masalah anak ya, masalah anak banyak bang. Nih, sabar ya.
Banyak ayatnya. Sabar. Makna dari anak Allah. Iblis pun iblis dan orang soleh anak Allah juga bang. Masalahnya sabar. Itu Mm-mm. kayaknya abang salah baca, itu masa iblis anak salah juga. Anda percaya? Sabar ya. Nih saya kasih tahu Bang Iwan. Jangan lupa holop ya. Oke bang, oke. Sabar ya. Sabar. Selain orang-orang ini, dia juga iblis juga datang gitu. Lupa saya ayatnya nih. Nih. Bang. Ya, oke bang. Ayub 1 nomor 6 ya. Saya bukakan yang di gede aja dah. Ayub 1 nomor 6 nih. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Sama. Jadi iblis itu bagian anak Tuhan dia. Tuh. Oke bang, saya mau tangkap dulu. Nah, Apa tuh? tapi di situ Alkitab atau penulis tidak menjelaskan bahwa iblis juga anak Tuhan. Cuma anak manusia yang datang kepada Tuhan. Tapi Bang. iblis juga dengar dulu. Iblis pada saat juga ikut. Bukan berarti dia anak Tuhan. Abang tahu nggak iblis itu apa? Iblis itu adalah merusak. Bang. Coba Anda baca ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah ini apa saja kan kita belum tahu ya, menghadap Tuhan. Nah, kan kayak gitu. Dan di antara yang datang tadi datang juga iblis. Jadi iblis pun di kitab Anda anak Allah. Makanya langsung ditanya Tuhan, ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Kok Tuhan bisa nggak tahu iblis di mana? Bentar, biar aja lah Tuhan yang nggak tahu di mana iblis kan. Nanya nih Tuhan, dari mana engkau? Kata Tuhan. Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Tuh. Hayo. Oke. Itu ayat yang abah jelaskan sekarang. Tapi saya mau jelas, itu kitab Ayub kan bang? Ya iya. Ya, kalau kitab Ayub itu perjanjian baru itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu bang. Yang kami kalau Yesus tadi, kalau Yesus tadi ya perjanjian baru atau perjanjian lama bang? Nah, seperti abah bilang tadi itu jawabannya apa? Perjanjian lama. Oke. Itu berarti Bang Iwan kita akui dulu, lebih duluan iblis jadi anak Allah daripada Yesus. Oke. Harus kita akui dulu karena iblis di perjanjian lama udah jadi anak Allah dia. Nah, itu sebelum Yesus datang. Itu sebelum Yesus datang ke dunia, Bang. Makanya setelah Yesus datang ke dunia, tidak ada lagi yang namanya iblis itu menjadi anak Allah, tidak ada lagi. Di mana data seperti itu? Kan sudah jelas bang. Itu abang baca itu perjanjian lama. Itu perjanjian lama kan belum ada Yesus. Nah sekarang di perjanjian baru ada Yesus. Nah itu yang saya maksud Bang Iwan. Perjanjian lama kan belum ada Yesus, iblis udah ada, betul? Iblis di perjanjian lama anak Allah, betul? Ya tapi kalau itu saya tidak terlalu paham bang. Apa anak Allah? Agak paham. Berarti gini, harus kita akui yang pertama jadi anak Allah itu bukan Yesus, karena Yesus telat. Iblis lebih dulu anak Allah di kitab Anda tuh. Ayo Bang Iwan. Ya kalau untuk perjanjian lama saya tidak terlalu paham. Yang saya agak paham sedikit perjanjian baru tentang zamannya Yesus. Zaman Yesus kan perjanjian
perjanjian baru itu zamannya Yesus. Ya iya, Tapi- artinya gini, tadi Yohanes 3 nomor 16 bohong. Loh, bohong apanya? Bang? Bohong. Katanya Yesus anak tunggal. Rupanya bukan Yesus tuh bukan anak tunggal. Iblis anak Allah juga. Katanya tunggal tadi. Bohong berarti di Yohanes tuh. Oke, saya mau tanya Abang Yusuf. Oh. Oh, kira-kira yang di perjanjian lama itu kira-kira yang termasuk anak Allah itu siapa-siapa saja, Bang? Kan tidak disebut di situ. Daud. Nih saya kasih tahu. Nah, Daud, orang-orang yang saleh. Dan yang Tuh. Abang baca sekarang itu ayat itu, yang Ayub itu, yang Abang baca itu yang sekarang itu. Kan di situ tidak jelas anak-anak Allah itu siapa, nama-namanya kan tidak dijelaskan di situ, Bang. Iya. Gini bang. Kalau Anda mau nanya siapa-siapa anak Allah, memang tidak dikasih tahu di situ, tapi salah satunya iblis gitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya itu iblis itu bukan anak Allah, tapi iblis musuh Allah, Bang. Kenapa dia mau datang juga di situ? Karena dia memusuhi Allah. Bang, Itulah, Bang Bang. Iwan, di situ kan diceritakan ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Kan nggak tahu, entah malaikat, entah setan, entah manusia, entah kuda yang datang kan menghadap Tuhan. Ternyata semua yang menghadap Tuhan yang namanya anak Allah tadi, ternyata ada salah satunya iblis datang juga. Makanya di situ disebut iblis anak Allah. Bang. Iblis itu bukan anak Allah. Iblis dia itu ibarat penyusup itu, Bang. Iblis itu dia penyusup. Bang Itu Iwan loh, nggak Bang. ada dikatakan di sini iblis penyusup, nggak ada. Iblis Iya, itu datang menghadap Tuhan karena Iya, yang tapi- menghadap Tuhan itu adalah anak Allah semua. Iya, tapi di situ Alkitab tidak menjelaskan bahwa iblis itu anak Allah, Bang. Cuma di awalnya anak-anak Allah datang. Termasuk iblis itu bukan anak Allah, tapi dia itu musuhnya Allah atau penyusup, Bang. Waduh, Itu. Bang kayak Ibarat- gini aja dah. Dulu, Pak. Biar Bang Iwan paham ya. Biar Bang Iwan paham ya. Pada suatu hari datang menteri-menteri ya menghadap presiden. Salah satunya yang datang adalah iblis. Jadi iblis itu ada di para menteri tersebut. Nah, Kan gitu. Jadi iblis disebut menteri dari presiden karena dia hadir. Susah kali memahaminya, Bang. Bang, kita tidak bisa bandingkan begitu, Bang. Kalau menteri Kok gak bisa? Ya udah kalau gak bisa Bang Iwan kasih bantahannya sama saya. Kalau gak bisa, ayo. kalau kita berbicara menteri, Bang, tidak ada namanya menteri iblis, Bang. Gitu loh. Tidak ada namanya Kan menteri enggak- iblis. Sekalipun Iya, menteri memang pada nggak datang ada, di situ. memang nggak ada, karena yang dipanggil tuh menteri semuanya, tapi datang juga iblis kan gitu. Iya, tapi Padahal yang dipanggil menteri aja, kan gitu. tapi iblis kan bukan menteri, Bang. Iya tahu, tapi setelah menteri-menteri itu dipanggil, dicek satu-satu, ternyata iblis ada di antara para menteri itu. Nah, saya mau contoh begini, Bang. Saya mau contoh begini. Ketika Abang Yusuf melakukan sebuah pesta, di situ kan muslim semua nih. Tiba-tiba saya juga ikut dalam pestanya Abang. Apakah termasuk saya tamu yang diundang Abang Yusuf? Iya, termasuk. Padahal saya tidak menerima undangan dari Bang Yusuf loh. Tapi tiba-tiba saya datang. Katanya saya tadi ngundang. Nah, artinya begini. Bang, itu kan masalah diundang atau tidak. Kalau ini, Bang, kalau ini pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Artinya apa? Ada panggilan dari Tuhan untuk menghadap semuanya.
ternyata siapa aja yang menghadap anak-anak Allah ini, salah satunya iblis. Berarti iblis tuh anak Allah juga, Bang. Itu pemahaman yang sesat, Bang. Allah, Ya. kalau kayak gitu pemahaman kata Anda pemahaman yang sesat di mana coba? Dikatakan di situ iblis penyusup. Nggak ada. Ya, tapi kan tidak ada terjelaskan bahwa iblis anak Allah, Bang. Gitu loh, Lah, Bang. di sini kan anak Allah tuh dipanggil semua, ternyata anak Allah itu dicek satu-satu, iblis salah satunya. Ayo Bang Ya. Iwan. Tapi ini artinya begini. Di ayat selanjutnya, Abang Yusuf baca tadi, ketika itu Allah menanyakan kepada iblis, siapakah kamu? Artinya ayat selanjutnya, artinya apa? Yang dipanggil itu cuma anak-anak Allah saja, gitu loh, Bang. Nah, ternyata iblis juga datang. Ya udah. Makanya bertanya lagi, gitu loh. Baik, Hmm. berarti di situ di perjanjian lama itu anak Allah banyak, betul? Ya betul, tapi bukan termasuk iblis. Lalu kenapa kata Yohanes cuma tunggal anaknya? Bohong. Oke, saya jelaskan. Yohanes 3 nomor 16 berarti bohong. Tunggu dulu, Oke. Kita bandingkan dulu dengan Ayub ini dengan Ayub dengan Yohanes. Oke, di Ayub tidak menjelaskan bahwa siapa itu nama anak Allah. Ya, di situ di ayat tidak menjelaskan, Bang. Nah, di Yohanes 3:16 dijelaskan bahwa anak yang tunggal. Betul nggak? Ya, anaknya yang tunggal. Ya. Oke? Tapi di Ayub tidak menjelaskan bahwa siapa yang datang pada saat itu. Tidak menjelaskan. Anak Allah yang Iya, mana? saya nggak bahas Ayub lagi, Bang. Oke, Oke, di perjanjian lama anak Allah kita tahu banyak kan gitu. Tapi kata Yohanes, Yesus anak tunggal. Padahal dulu banyak anak-anak Allah tuh. Ya, Berarti Yohanes 3 nomor 16 bohong. Oke, kita kembali ke Yohanes 3:16. Bohong. Berarti Di situ kan Allah menjelaskan sendiri, dia mengaruhi anaknya yang tunggal. Anaknya yang Iya. tunggal. Nah, eh, tapi itu salah seharusnya gini, Bang. Dia mengaruniakan anaknya yang anak terakhir tuh namanya. Anak bungsu. itu salah, Bang. Salah kalau anak tunggal karena Allah punya juga anak-anak yang lainnya. Seharusnya anaknya yang bungsu. Iya, itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru di situ dijelaskan lagi anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tapi di Ayub tidak menjelaskan anak Allah yang mana yang dimaksud. Kenapa? Iya, artinya kan Allah punya banyak anak, bukan cuma tunggal, kan gitu. Ya, oke. Lalu kenapa Yohanes 3:16 dikatakan tunggal? Iya, saya paham maksud Abang. Ayo. Saya paham maksud Abang. Kalau saya bandingkan dengan Abang yang di kitab Ayub dengan di Yohanes 16, di Yohanes menjelaskan. Apa jelaskan, dijelaskan Bapak. Yohanes? Dia mengaruhi anak yang tunggal. Walaupun Iya. Kenapa? Karena di Ayub tidak menjelaskan anak Allah yang mana. Bukan Yesus. Betul. Ya, bukan Yesus. Di Ayub Makanya- di Ayub itu, makanya Bang. Yohanes Gini, 3:16 saya ngerti. menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Begitu, Bang. Gini Bang Iwan, saya ngerti maksud Bang Iwan. Kita tanya dulu, ya di perjanjian lama betul nggak Allah itu anaknya banyak? Ya, kalau namanya anak-anak di situ kan ada sudah terjelas anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah pasti Iya. lebih dari satu, Bang. Tapi Iya, tidak lebih dari dikasih- satu. Lalu kenapa Yohanes 3:16 Tunggu, Bang. anak tunggal? Tunggu dulu, Bang, kita jelaskan. Ayo, Kita seharusnya dari Ayub anak dulu. bungsu. Di situ kan di Ayub- Bohong Yohanes. Enggak. Ah. Tapi itu cuma terlepas Saya mau dengan tanya, Yohanes. Ya. kalau gitu Anda maksa Yesus anak Allah, anak keberapa dia? Ya, loh, yang namanya anak tunggal pasti tunggal lah. Lah, tunggal berarti gitu. yang dulu Itu kan yang mana bohong nih? Perjanjian lama atau Yohanes yang bohong? Katanya banyak anak Allah di perjanjian lama bukan tunggal. Artinya di perjanjian baru nggak bisa kosakata tunggal dipakai karena banyak anak Allah.
Tiba-tiba Yohanes ngomong anak yang tunggal. Bohong. Oke. Bohong berarti. Oke, kita kembali seperti saya bilang tadi, Bang. Itu perjanjian lama. Beda dengan perjanjian baru, Bang. Kalau di perjanjian baru mau berapa anak, mau berapa itu perjanjian baru. Itu perjanjian lama. Tetapi setelah ada perjanjian baru, ada Yesus, maka Yohanes 3:16 menyebutkan bahwa anak yang tunggal. Itu loh. Kan sudah Kenapa disebut dijelaskan. tunggal? Seharusnya anak-anak yang bungsu. Makanya kita tidak bisa Bang, samakan dengan Bang, kalau perjanjian beda. kalau Anda katakan ya Allah punya anak tunggal, nggak bisa lagi karena dia udah punya anak di perjanjian lama. Banyak orang soleh, para malaikat, termasuk iblis. Bukan cuma satu anak Allah tuh, banyak gitu. Nggak bisa lagi di perjanjian baru disematkan kosakata tunggal, nggak bisa karena udah punya anak gitu. Nah, di perjanjian baru kalau disebut anak tunggal Maria baru bisa anak tunggal Maria. Tapi kalau anak tunggal Allah nggak bisa, anak bungsu harusnya. Iya kan sudah beda, Bang. Beda perjanjian baru dengan perjanjian lama, Bang. Kalau di perjanjian lama mau biar berapa anak saja itu haknya. Tetapi yang dijelaskan Berarti gini Bang Iwan. tapi di zaman sekarang, Berarti Bang, gini. Saya ngerti kalau Anda membantahnya kayak gitu. Berarti Allah di perjanjian baru ini adalah Allah yang baru, bukan yang di perjanjian lama. ya kalau itu Karena Allah di perjanjian baru punya anak tunggal. Allah perjanjian lama itu punya banyak anak. Berarti Allah perjanjian baru ini adalah Tuhan yang kagak dikenal dari mana. Yang baru juga Tuhannya. Kan gitu, Tuhan yang baru juga berarti itu. Allah yang baru juga. Karena punya satu anak doang, tunggal doang, kan gitu. Ayo. ya artinya begini, Bang. Saya kan cuma artinya kalau bahasa itu saya kan tidak terlalu memahami gitu loh, Bang. Cuma yang saya papar ke sini cuma saya pengetahuan saya saja, sebatas pemikiran saya saja itu, so, Bang. Ya iyalah, ribet amat masalahnya Bang, kitab ente itu Bang. Iya. Ruwet gitu, ruwet. Kitab Kristen tuh ruwet. Sampai kagak usah saya yang di luar Kristen yang memahami ruwet. Kristennya aja memahami ruwet. Enggak. Gitu Bang Iwan. Bagi orang Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Itu saja, Bang. Saya boleh nanya lagi nggak Bang Iwan? Artinya, boleh, Bang. Boleh, saya tanya terus. Iya, boleh, soalnya sementara lagi saya tanya. aman ini. Mumpung lagi aman. Oh, nggak ada ya. Piring-piring terbang tuh nggak ada gitu ya. Enggak lah. Aman. Tuh yang pertanyaan saya Roma 14 nomor 9 itu Bang. Yang mana itu, Bang? Coba Anda nggak ada ya kitabnya. Yaudah saya bukakan dulu ya. Saya heran juga ini dengan ini ayat kata Paulus. Nih, saya bacakan dulu ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Oke? Ya. Supaya ia menjadi Tuhan. Oke? Baik atas orang mati maupun orang-orang hidup. Pertanyaan saya, kalau Yesus kagak mati, berarti batal jadi Tuhan gitu. Karena syarat jadi Tuhan harus mati dulu, kata Paulus, lalu hidup kembali. Pertanyaannya, kalau Yesus kagak mati, berarti dia gagal jadi Tuhan gitu. Kayak gimana Bang? Ya, kalau saya jujur, Bang, kalau masalah itu saya tidak bisa jelaskan.